Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azrina. Di sini saya akan mempresentasikan ujian komprehensif tentang IPS yang saya ambil di sini buku Ekonomi Pembangunan. Buku Ekonomi Pembangunan yang ditulis oleh Dr. Subandi yang diterbitkan oleh Alfabeta. Baik, di buku ini saya mengambil tentang bab 7 tentang pertumbuhan ekonomi. Yang A, pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara adalah akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fisika dan sumber daya manusia. Di samping itu pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Yang pertama, akumulasi modal. Akumulasi modal akan menambah sumber daya baru atau meningkatkan kualitas sumber daya yang ada, tetapi ciri-ciri utamanya adalah menyangkut suatu trade-off antara konsumsi sekarang dan konsumsi yang akan datang. Kedua, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja. Dan sedangkan banyak penduduk akan meningkatkan potensi pakar dan domestik. Yang ketiga ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan faktor paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti cara menanam padi, membuat pakaian, membangun rumah, dan ada 3 macam klasifikasi teknologi, yaitu netral, hemat tenaga kerja, dan terakhir hemat modal. Yang keempat ada karakteristik pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian teknologi, dan juga dibutuhkannya ketiga komponen pokok dari definisi itu sangat penting artinya, karena kenaikan output nasional secara terus-menerus, kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan sikap dan ideologi harus dilakukan. Penyesuaian kelembagaan sikap dan ideologi harus dilakukan. Kemudian yang B ada ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Yang pertama menjelaskan tentang kemiskinan. Masalah kemiskinan banyak ditelaah oleh para ilmuwan sosial dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai konsep. Kemiskinan adalah bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Misalnya, kita sering mendengar istilah kemiskinan pedesaan, kemiskinan perkotaan, dan sebagainya. Hal ini bukan berarti desa atau kota yang mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk yang miskin. Kemudian yang kedua di sini menjelaskan tentang ukuran kemiskinan. Ukuran kemiskinan ini dibagi lagi menjadi 2, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah seseorang tidak dapat mencapai kebutuhan hidup minimum seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah di mana sebenarnya pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan minimum, tetapi masih dianggap miskin karena masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir membahas tentang pengembangan sumber daya manusia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka pertumbuhan dan transformasi dalam bidang pendidikan juga berlangsung sangat cepat. Transformasi pendidikan ini bisa dilihat dari adanya peningkatan baik segi kualitas dan kuantitas. Bahkan pada saat ini kemampuan kognitif dari lulusan sekolah menengah sudah sebanding dengan lulusan sekolah menengah di negara maju. Baik.
sampai di sini presentasi saya tentang buku IPS, buku Ekonomi Pembangunan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.